Yes. Oke. Jadi Pak Kobo juga belajar merecord ya. Baik, Pak. Lalu apa namanya selanjutnya? Apakah nanti setelah selesai Pak Kobo bisa kemudian convert rekaman ini ke YouTube, Pak? Baik, Pak. Nanti saya coba, Pak. Ya, nanti di-convert ke YouTube, lalu di-share di grup ya. Siap, Di-share Pak. di grup. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya ini perkenalan sekalian ya. Ini Pak Kobo sudah record. Apabila ada yang mau record silahkan, saya akan izinkan. Oke, ya. Baik, sambil kita menunggu, kita... Pak Roni sudah hadir kah? Pak Roni? Belum? Oke. Baik, kita doa Belum, dulu Pak. ya Bapak Ibu ya. Iya. Doa dulu sebentar. Ada yang bertugas atau mau doa semua? Atau bagaimana? Ada, Pak. Oh ya, silahkan siapa yang bertugas? Kami mohon kesediaan dari Ibu Kuntum. Silakan, Bu. Baik, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan kepadamu, karena kami rasakan betapa Tuhan mencintai dan mengasihi hidup kami, sehingga proses PPG kami dapat berjalan sampai hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami masuk modul ke-10 profesional, yaitu psikomoral Kristiani. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, agar apa yang kami kerjakan senantiasa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari, dan juga berguna bagi kehidupan kami yang akan datang. Kami berdoa juga bagi Bapak Gregorius yang akan memandu kami selama 3 hari ini. Tuhan berikan dia kepintaran, kesabaran, keleluasaan, agar lewat tangan kasih beliau, lewat pengetahuan beliau, kami menjadi guru pendidikan agama Katolik seperti yang Tuhan inginkan. Seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Kuntum ya. Terima kasih Pak Laurentius. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita kenalan dulu saja ya. Kenalan dulu saja. Nama saya Gregorius dan Wijayoko. Kemudian saya dosen di STPK Semarang. Sebenarnya dosen utamanya bukan saya, Bapak, tapi Suster Mance atau Dr. Teresia Noimanderu. Kemarin beliau sakit begitu, lalu izin untuk mundur dulu dari proses PPG kita. Sebentar. Saya izin mute all dulu. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau respon bisa on mic ya. Jadi perkenalan dulu Bapak Ibu. Tadi nama saya Gregorius Daru. Dosen utamanya sebenarnya Suster Mance. Ya. Beliau dosen di IP Malang. Kenapa beliau menjadi dosen di modul psikomoral Kristiani? Karena memang satu secara teori beliau sangat menguasai, terutama dalam hal moral ya, dan juga psikologinya sebenarnya bagus ya. Karena kalau kita bicara tentang psikomoral Kristiani, itu adalah bicara mengenai satu pikiran dan satu perasaan dengan Yesus. Dan Suster Mance ini menghandle siswa-siswa yang bisa dikatakan cacat begitu. Jadi tidak mudah kan Bapak Ibu, kita itu mendidik siswa-siswa cacat. Nah, tapi Suster Mance itu mohon izin lalu saya. Background saya di psikologi. Nah, mungkin lalu bisa kenalan Bapak Ibu, lalu moralnya, filsafat moralnya diambil dari seminari dulu Bapak Ibu. Jadi dulu saya ceritanya itu pernah pengen jadi Romo, tapi karena tidak kuat, ya, biar teman-teman saja yang salah itu, biar mereka saja jadi Romo. Saya sendiri tidak kuat, Bapak Ibu. Oke, lalu domisili saya di Semarang, hobi saya jogging.
Nah, kita kenalan singkat saja dulu. Nama, apalagi sekolah, tugas di mana, hobi. Silahkan Ibu Simanjurang dulu. Simanjorang, kerja SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Terima kasih. Hobinya apa, Bu? Hobi, Pak. Hobinya apa? Jalan-jalan, Pak. Keliling di Oke. kota. Ya, oke. Terima kasih Ibu Simanjurang. Hobinya jalan-jalan ya. Pak Otorima Zilibu, silahkan. Ya Pak, terima kasih. Nama saya Otima Zeliwu, tempat kerja SMA Negeri 1 Laheba, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Hobi membaca Pak. Terima kasih. Wah, hobinya membaca ya. Wah, ini guru beneran ini, hobinya membaca. Baik, Bu Martalina BR Sembiring. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Martalina Buru Sembiring, tempat tugas SMP Negeri 1 3 Binanga, Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu ini masih serius semua ya. Hobinya apa Bu Martalina? Hobinya mendengarkan musik, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Martalina. Bapak Ibu, Sama-sama, kalau dari Pak. sisi psikologi itu penting ada hobi ya. Jadi adanya hobi itu menunjukkan Anda menghidupi hidup gitu ya. Ya, kira-kira begitu kalau dari psikologi. Bu Martina Hareva, silakan. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Martina Hareva. Saya bertugas di SD Negeri 075047 Bakaru, Kota Gunung Stoli, Keuskupan Sibolga. Hobi saya bisnis jualan online. Terima kasih. Wah, ini dia. Hobinya sudah bisnis ini. Ini pasti jabatannya bendahara MGMP atau bendahara KKG. Iya ini. Pak, benar Pak. Ya baik, terima kasih Bu Martina. Ibu Rani Hendriko Sinura. Ya Pak, perkenalkan nama saya Rani Hendriko Sinurat, bekerja di unit SD Negeri 7 Pardugul, Kabupaten Samosir. Hobi saya membaca. Oh ya, ada yang hobinya membaca. Belum ada yang hobinya berdoa ya Bu ya. Ini membaca ada, bisnis ada, jalan-jalan ada. Bercanda Bu ya, bercanda. Berdoa itu mungkin bukan hobi. Ibu Kuntum Sinu Haji, silahkan Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Kuntum Sinu Haji, bekerja di SMK Negeri 1 Merdeka Brastagi. Hobi saya dulu sebelum menikah jalan-jalan Pak. Setelah menikah, hobi saya ada sedikit perubahan. Di rumah saja mengurus keluarga sambil hobi tok Pak. Ya, saya kira hobinya masak ya, tapi ternyata mengurus keluarga. Oh, jadi lebih komprehensif ya. Jadi itu hobi atau apa ya? Keterpaksaan. Nggak ada waktu keluar, jadi ya mau nggak mau dinikmati yang di rumah. Gitu. Oh ya, dinikmati saja Bu ya proses di rumah ya. Terima kasih Bu Kuntum. Pak Laurentius Kobo, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Laurentius Kobo, tempat tugas di SMA Swasta Cahaya Medan, Kota Medan. Hobi bermasmur. Wah, ini nyanyi sudah ya. Nanti kalau Bapak Ibu yudisium atau apa, sudah itu ya. Pak Kobo nanti bisa bernyanyi ini. Siap Kak. Baik, terima kasih Pak Kobo. Kalau Ibu Rama Lamria BR Simanjuntak, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rama Lamria Buru Simajuntak. Saya bertugas di SD Negeri 040531 Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Hobi saya memasak, Pak. Masak ini. Pas ini, Bu. Nanti kalau kita yudisium ada yang masak ya, misalnya. Boleh, Pak. Misalnya ya.
Baik, terima kasih Bu Ramalamria. Wah, ini namanya saya tidak ini familiar. Ibu Listariani Zebua, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Nama saya Listariani Tebua. Saya mengajar di SD Negeri Onozaluku Raya di Kabupaten Nias. Hobi saya memasak. Terima kasih, Pak. Wah, ada dua yang masak. Berarti kita tidak akan kelaparan, Bapak Ibu. Tenang saja, kalau yudisium, wisuda, nah, nanti tidak kelaparan. Baik, Bapak Ibu, mungkin baik kalau perkenalannya ditunda untuk besok juga, ya dibagi-bagilah ya. Dibagi-bagi begitu supaya besok juga ada yang kenalan. Untuk hari ini kebetulan saya sudah membagikan penjelasan saya karena Suster Mance berhalangan, maka supaya saya tidak salah ngomong itu harus dipersiapkan ya Bapak Ibu. Saya sudah jelaskan di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali. Tapi Bapak Ibu sudah melihat belum yang KB1 dan KB2? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita latihan. Yang sudah melihat silahkan berikan icon ini. Coba, sudah Pak? Gitu. Bagaimana? Ayo, bisa nggak? Ada jempol di sini. Latihan Ibu, Bapak. Oh, Pak Kobo sudah. Ibu Martina sudah, Bu Martelina sudah. Yang lain belum, Bra? Bu Mita sudah. Pak Waru sudah. Oh iya. Baik, kalau sudah melihat, terima kasih. Pak Kobo sudah melihat kah, Pak Kobo? Sudah, Pak. Oh, cuma belum tahu ini ya, apa namanya? Icon. Ya. Oh, sudah diturunkan tadi, Pak. Oh, sudah diturunkan. Iya, Oke. Jadi Bapak Ibu, kita perlu latihan juga supaya apa? Supaya nanti ketika ujian komprehensif atau ujian apalagi, ujian-ujian yang lain, Bapak Ibu diminta untuk menggunakan share screen atau aplikasi dalam Zoom itu bisa ya. Bapak Ibu sudah bisa share screen? Sudah, Pak. Oh ya, yang belum nanti silahkan. Tadi juga saya minta merekord. Akan baik kalau Bapak Ibu latihan merekord supaya nanti juga belajar ya. Nanti ketika record dari teman-teman itu bisa dilihat, direview lagi, oh kurangnya ini. Kalau di modul itu masih biasa Bapak Ibu, nanti di lokakarya nanti loh. Disuruh minta membuat video pembelajaran, disuruh minta presentasi, itu penting ya. Maka kalau di psikomoral Kristiani mencoba ada antisipasi ke sana. Baik Bapak Ibu, ini modul terakhir ya berarti ya? Iya, Pak. Terakhir, Iya, Pak. setelah sekian lama ya, akhirnya sampai di ujung modul. Saya cek dulu ya Bapak Ibu ya, kan saya sudah menjelaskan tuh di YouTube nih. Misalnya kegiatan belajar 1, supaya singkat ya. Ada banyak diksi di sana toh, ada banyak diksi. Jadi Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang resume juga. Ada banyak diksi kan? Tapi misalnya, saya bertanya kepada yang terhormat, Ibu, siapa ya? Ibu Loita Angelina. Ini kelihatannya wajahnya saleh Bapak Ibu. Oh, Bapak ini. Terima Ibu kasih, dari, Bapak. dari KB1. KB1. Apa diksi atau kalimat apa yang buat Ibu terkesan lah? Ya, gampang dulu pertanyaan. Jelaskan satu aja kalimat yang Ibu teringat atau terkesan tentang KB1. Pengertian jiwa itu, Bapak. Gimana Bu jiwa itu? Gimana ya Pak? Aku merasakan bahwa kalau kita apa ya? Kita berbuat. Saya pernah mengatakan kepada murid saya, contohnya ya Pak ya, dia ada di sini badannya, tetapi jiwanya tidak di sini. Itu loh Pak. Saya pernah mengatakan seperti itu. Jadi ternyata apa yang kita lakukan itu semua berkaitan jiwa kita gitu loh Pak.
dalam Oke. melakukan tindakan. Pemahaman Terima saya, Pak. kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih, boleh. Kalau Bapak Otorima Ziliwu dari KB1, apa yang kira-kira diingat atau terkesan begitu? Baik Pak, terima kasih. Oh, freeze nih. Pak Ziliwu? Oh, sinyal ini. Sambil cek sinyal ya Bapak Ibu. Coba kita beralih ke Ibu Mary Simanjuntak. Ini kelihatannya habis makan siang Ibu Mary ini. Mau gigit pulpen atau belum makan siang, jadi pulpennya digigit. Bagaimana Bu? KB1 dulu. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tentang sama dengan Ibu Lita tadi Pak tentang panggilan jiwa. Sangat menarik sama saya yaitu bisa saya bagaimana saya bilang Pak ya tentang panggilan hidup seseorang ibaratnya seorang biarawati gitu. Baik. Terima kasih Ibu Mary. Wah ini kelihatannya masih beberapa grogi ya. Oke. Baik, saya jelaskan sedikit lagi KB1. Kalau saya yang tertarik dari KB1 itu ini ya. Jadi jiwa itu berhubungan dengan ini pikiran dan perasaan. Kalau psikomoral Kristiani, maka pikiran dan perasaan yang diharapkan itu seperti Kristus. Jadi kalau guru PAK, pikirannya atau perasaannya tidak sefrekuensi dengan Kristus, bisa dikatakan kita guru PAK yang bohong-bohongan gitu ya. Atau guru PAK yang palsu begitu. Nah ini yang berat. Karena guru PAK itu harus sefrekuensi dengan Kristus. Yang tidak sefrekuensi yang seperti apa Pak Greg? Nah misalnya di sini dijelaskan ada 3 jenis psike atau jiwa. Entah taraf vegetatif, atau sensitif, atau rasional. Kalau guru PAK hanya berhenti di taraf vegetatif saja, artinya seperti di level tumbuhan Bapak Ibu. Hobinya rebahan. Tadi saya tanya hobi tidak ada yang rebahan ya. Jadi aman ini ya. Hobinya itu pasif begitu. Ada masalah di sana tidak peduli karena vegetatif itu seperti tumbuhan kan hanya bisa diam, tumbuh, makan, apalagi berkembang, tidur itu. Tidak ada apa namanya respon terhadap hal-hal sosial atau hal-hal yang membutuhkan keprihatinan kekatolikan tidak. Jika kita hanya pasif saja, yaitu bukan guru PAK yang sejati ya, bukan guru PAK yang Kristiani di sini. Kalau sensitif gimana Pak Greg? Sensitif itu misalnya seperti hewan. Hewan itu Bapak Ibu kalau kita punya kucing atau punya anjing gitu akan lebih jelas bahwa mereka itu mudah ini sensitif kalau ada saingannya. Jadi disinggung sedikit marah gitu ya. Kucing itu kan kalau disinggung sedikit meow gitu ya. Marah gitu. Anjing juga sama. Wuk wuk wuk. Reaksinya itu tidak rasional, hanya dari perasaan saja. Artinya jika guru PAK itu mudah tersinggung, mudah sedih, mudah patah hati, mudah galau gitu. Wah, bisa dikatakan belum sangat Kristiani ya, mungkin tidak 100%. Kalau rasional bagaimana Pak Greg? Nah, ini yang diharapkan. Rasional itu bijaksana. Akan lebih baik lagi kalau rasionalnya itu rasional religius. Rasional sejauh di sini dicari ya, mencari kehendak Allah. Apa ciri guru PAK rasional yang mencari kehendak Allah? Apa indikator guru PAK yang selalu mencari kehendak Allah? Misalnya saya bertanya pada Ibu Rani Henriko Sinurat. Gimana Bu, guru PAK yang mencari kehendak Allah itu kira-kira guru yang seperti apa?
Satu ciri aja. Misalnya begini, Pak. Kalau kita di lingkungan sekolah, kadang kita terbentur dengan sesuatu masalah yang bertentangan dengan moral. Jadi ketika harus menerapkan aturan dan menerapkan moral, disitulah kendalanya, Pak. Ya, jadi ada kepekaan terhadap apakah harus menegakkan aturan atau moral. Atau ini ya, kasihan sama anak gitu misalnya. Iya, Saya Pak. bayangkan kasusnya adalah anak merokok nih. Kalau aturan harus dikeluarkan gitu. Atau misalnya lebih jelas lagi, SMA atau kadang SMP juga ada siswi hamil gitu. Apakah dikeluarkan atau dia masih boleh belajar gitu. Karena kalau belajar punya masa depan, kalau dikeluarkan tidak punya masa depan. Oke, misalnya itu. Ada lagi misalnya, satu aja. Bapak Roni misalnya. Bapak Roni, kalau menurut Bapak Roni, guru yang mencari kendala seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, guru yang mencari kendala itu guru yang lebih banyak berdoa. Berdoa dalam arti menyerahkan semuanya dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Roni. Satu lagi lah, ini indikatornya sudah sangat jelas. Sederhana Bapak Ibu, apakah dia selalu berdoa? Berdoa semoga level mendalam ya. Ini saya cari satu lagi, coba semoga bisa menjawab. Kalau tadi kan masih kepekaan ya, tapi belum ada indikator jelas itu apakah dia berdoa. Yesus selalu berdoa, ya kan? Kadang malam hari, kadang mungkin berdoa sendirian meninggalkan muridnya. Coba satu lagi, mencari kehendak Allah, kata kuncinya kendala. Kalau Ibu Listariani Zebua, apa usul Ibu? Ya, kalau saya ya Pak, saya lebih pada dari segi perbuatan. Artinya di lingkungan sekolah itu seorang guru agama Katolik itu harus bisa memberikan contoh yang baik untuk guru-guru yang lain. Mulai dari kata-kata, tingkah laku. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Jawabannya tidak salah juga. Tetapi sebenarnya mencari kehendak Allah itu bukan meneladani. Ya, jadi, kalau dua indikator yang ditawarkan suster biasanya ini. Apakah ada waktu untuk berdoa tadi? Termasuk hening sejenak. Dalam hari-hari kita itu bisa nggak ada waktu sejenak untuk bersama Allah. Gitu. Yang kedua, apakah baca kitab suci? Karena kehendak Allah ada di dalam sabda. Nah, jika guru PAK berhenti membaca kitab suci, jangan sampai dia berhenti mencari kehendak Allah. Nah, mungkin ada yang hobinya bisnis, mencari uang, Pak, penting ya. Penting mencari uang itu. Tapi kalau guru PAK hanya mencari uang dan berhenti mencari kehendak Allah, itu bahaya, Bapak Ibu. Jadi minimal dalam perspektif psikomoral Kristiani. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya memang ada banyak hal di sini yang membuat saya refleksi gitu. Saya itu sudah jadi guru yang baik atau belum? Gitu. Nah, semoga Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dengan saya. Kita coba ke KB2. Nanti Bapak Ibu yang belum secara detail, misalnya mendengarkan lagi KB1. Semoga bisa ada waktu untuk mendengarkan. Jadi kalau kalau modul psikomoral Kristiani, itu kalau saya Bapak Ibu, saya lebih menikmati jika membaca dengan tenang atau mendengarkan penjelasan saya ya. Karena kadang-kadang ingat itu proses di masa lalu, oh ternyata saya itu pernah berhenti mencari kehendak Allah. Padahal saya itu kan guru PAK. Nah itu. Misalnya KB kedua ya, berbasis kemuritan. Saya bertanya saja kepada apakah Ibu Resinda Silalahi ada? Ada Pak. Oke. Apakah Ibu sudah mendengarkan video saya minimal atau melihat KB2? KB2 masih belum saya lihat, Pak. Oke, ada yang belum lihat. Tidak apa-apa, Bu. Nanti bisa dilihat. Iya, Pak. Misalnya saya bertanya kepada Ibu Mita Naibaho. Ya, Pak.
Ibu, ada nggak diksi atau kalimat di KB2, Psikomoral Kristiani berbasis kemuritan, yang Ibu teringat itu, atau kemudian mengena di hati? Itu ada tidak? Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Tidak berdosa ya. Jadi silahkan sharing aja. Ada atau tidak? Atau belum dilihat? Atau lupa? Atau sudah lupa? Bagaimana Ibu? Pak. Aduh. Iya. Tenang Ibu, tenang, tenang. Jadi dipencet dengan tenang gitu. Lalu freeze juga ya. Ya ini kadang-kadang sinyal ini Bapak Ibu memisahkan kita ya. Kita mendengarkan juga susah. Ya, oke. Coba misalnya kepada, karena Ibu Mita tadi kayak off ya. Sebentar, saya cut dulu supaya jelas. Kepada Pak Laurentius Kobu, Pak, kalau KB2 ada tidak yang teringat atau terngiang gitu? Oke, terima kasih Pak. Di KB2 yang saya ingat atau tertarik yaitu bagaimana sikap kemuritan harus seperti pribadi Yesus. Itu yang saya ingat tadi Pak. Oke, misalnya Pak, saya juga teringat itu. Dalam Yesus itu kan kalau kita disuruh mengampuni ya, itu berapa kali kita mengampuni Pak? Pak Laurentius masih ingat tidak? Iya, tadi karena sudah saya sempat membaca pertanyaan Petrus itu Pak ya. Jadi Yesus mengatakan 7 kali 70 kali Pak. Misalnya ini Pak Laurentius Kobo ini difitnah gitu misalnya, sama tetangganya, rekan guru lagi. Pak Roni. Misalnya Pak Roni memfitnah Pak Kobo ya. Misalnya loh ini loh Pak Roni ya. Aku ketua MGMP Kobo ya. Ini Pak Kobo ini hobinya selingkuh gitu misalnya ini. Selingkuh sama istri orang gitu. Itu enggak fitnah Pak, itu betul Pak. Itu malah itu gimana misalnya itu ya, fitnah lah misalnya. Itu gimana Pak Kobo? Nah, itu diberitahu sama teman-teman lagi di sini. Teman-teman percaya itu. Pak Kobo ampuni tidak Pak Roni ini? Ya, yang pertama kan saya harus mengklarifikasi itu. Apakah fitnah itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalaupun misalnya terjadi, karena kita sedang membahas tentang kemuritan Yesus, harus diampuni Pak. Nah, kira-kira itu, atau misalnya ya, sekarang kita ke level lebih dalam, Pak. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi ya. Istri Pak Kobo ini ya disakitilah gitu sama temannya. Parah ya, ini parah sudah ini. Diampuni tidak Pak? Diampuni Pak. Karena beban moral ini besar ini Kak. Sudah guru agama. Mantan pula kan, harus diampuni. Ya? Gitu Pak. Mungkin Bapak Ibu paham maksudnya. Jika kita disakiti, sebagai guru agama Pak Kobo juga tahu, kita tidak punya pilihan lain selain mengampuni. Kemarin ada yang sharing, Pak ini saya berat karena jadi ada keluarga saya yang ditipu gitu ya. Ada yang malah dibunuh juga. Dan saya harus mengampuni karena saya guru PAK. Coba bayangkan Bapak Ibu, keluarganya ada yang dibunuh, dia mengampuni pembunuhnya. Ya mau tidak mau kalau guru PAK itu mengampuni. Sanggup tidak itu, ini seolah kalau modul ini tidak peduli, Bapak Ibu tidak ada, pokoknya harus mengampuni. Bayangkan seperti itu tegasnya Yesus itu. Itu baru satu aspek, mengampuni. Belum aspek yang lain, tadi dibilang keteladanan. Kita, Pak Kobo juga, kita itu guru PAK. Bukan guru matematika, bukan.
Jadi modul psikomoral Kristiani, Bapak Ibu, mengingatkan kembali, kalau kita mengaku sebagai guru PAK, hidup dari gaji guru PAK, apakah perasaan kita sama dengan perasaan Yesus? Tadi dikatakan misalnya ada murid bandel, apakah kita meninggalkan dia? Atau seperti Yesus mencari meskipun dia hilang di antara 99 murid yang lain. Itu kan jadi masalah sih. Karena ternyata dari perspektif psikomoral Kristiani tidak mudah. Baik Bapak Ibu, itu adalah KB1 dan KB2. KB3, Bapak Ibu bisa melihat nanti ya, lebih dalam. Tapi misalnya saya ambil satu KB3 ini kan ini Bapak Ibu. Mana tadi? Ini ya. Ini sekilas-sekilas saja Bapak Ibu supaya bisa meresum dengan baik ya. KB3 ini judulnya ini juga ya. Sebelum KB3 penting bagi kita untuk melibatkan seluruh diri dengan kerentanan dan kerapuhan. Bapak Ibu, murid Yesus tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, dalam ketidaksempurnaan kita jangan lupa untuk bersatu dengan Kristus. Kembali pada Yesus. Karena kadang-kadang ketidaksempurnaan kita ini membantu untuk menjalani KB3. KB3 itu terkait dengan isu moral. Ini, isu moral aktual. Jadi kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan berbagai macam isu moral aktual. Ya. Kalau Yesus, Bapak Ibu, terhadap isu-isu moral aktual, dia tidak hanya menghakimi, bahkan dia mengatakan, ya, sebagai orang Kristiani ya, janganlah menghakimi, karena balok di matamu bisa jadi lebih besar daripada gajah di ujung lautan. Ketika dia dihadapkan dengan ada pezinah misalnya, jelas kalau orang berzinah dilokalisasi, gitu. Dulu ketika saya di seminar itu saya bertanya-tanya, Yesus ini kenapa mainnya ke lokalisasi gitu? Kenapa gitu loh? Apakah karena Yesus ini pemuda yang usil atau bagaimana? Tapi ternyata Yesus itu ke sana untuk menunjukkan sama orang. Orang hina pun punya kesempatan untuk dihargai. Yang namanya perempuan wanita tunasusila itu kan sangat tidak terhormat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tidak terhormat sama sekali. Tapi Yesus mengampuni loh. Itu tanda bahwa kita tidak sekadar menghakimi. Tapi Yesus bisa demikian karena Yesus itu tidak berdiri sebagai imam kepala, sebagai ahli Farisi, sebagai ahli Taurat. Tapi dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, di modul psikomoral Kristiani juga mengingatkan ada banyak kasus amoralitas, tetapi kita sebagai guru PAK yang hidup di tengah-tengah masyarakat jangan hanya bisa menghakimi dong, berikan solusi juga. Ya, jadi ke sana siap. Lalu di KB keempat, bagaimana nih Anda sebagai guru PAK berdisposisi terhadap masalah-masalah sosial, segala masalah amoralitas, itu disposisinya bagaimana? Ada dua indikator menjadi guru PAK yang sungguh baik. Kalau misalnya dia dihadapkan pada masalah-masalah sosial. Nah, kita random question dulu. Misalnya Ibu Daki. Dari Ibu Daki. Selamat siang Ibu. Oh, rupanya Ibu ini, Bu. Meditasi, karena masih di mute. Apakah bisa dibuka dulu mic-nya? Oh, tidak bisa, Kak, Bu. Ini seperti ngechat ya. Oh, lagi ada acara atau? Nah, baik. Kita berganti dulu semoga sinyalnya lancar ya. Pak Mas Salumi Waru, halo? Ya, halo Pak. Selamat siang. Ya, karena Ibu Daki mungkin berhalangan.
Mbak, kalau guru PAK berhadapan dengan masalah-masalah amoralitas atau itu sebaiknya bagaimana? Maksudnya apa tindakan yang dilakukan? Iya, betul. Contoh kalau pada diri saya, sebelum mengambil tindakan harus dipikir dulu, Pak, dicari kebenarannya. Jangan mengvonis bahwa ini salah, tidak. Tetapi harus dipikir dulu, ditanya, klarifikasi mana yang benar. Apa sumber masalahnya, begitu Pak, kira-kira demikian. Ya. Misalnya terbukti bahwa itu sungguh salah. Misalnya anaknya itu terbukti merokok. Pak Mas Salumi, guru apakah? Guru agama, Pak. Maksudnya di level SD atau SMP atau SMA? Karena ini sangat variasi. SD. Kasus SD itu misalnya merokok lah ya. Iya, Pak. Merokok misalnya. Ada nih SD yang ketahuan merokok, lalu anaknya dihukum, dikeluarkan gitu. Kalau misalnya Pak Mas Salumi, ada anak SD kelas 5 gitu, merokok misalnya ya. Dan terbukti merokok. Lalu bagaimana tuh? Pertama dulu Pak, posisi saya sebagai guru agama, kita kembali kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia mengatakan bahwa Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika anak itu tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, maka dia tidak merokok, Pak. Tetapi kita berikan penjelasan bahwa merokok itu merusak kesehatan. Jangan kita vonis bahwa kita setuju, bukan kita tidak setuju dengan menerapkan peraturan bahwa yang melanggar harus dikeluarkan. Tetapi di persidangan itulah dasar saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Salumi. Jadi tentu tadi sudah dikatakan pasti ada ketegangan antara aturan sekolah yang memang tujuannya baik dengan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam rangka mendidik anak-anak gitu ya. Mungkin kasus anak SD, anak SMP, dan anak SMA berbeda-beda. Tetapi tadi Pak Mas Salumi mengatakan patokannya Yesus, Pak. Apa yang akan Yesus lakukan, apa yang Yesus pikirkan terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, modul psikomoral Kristiani mengingatkan kembali, baca kitab suci. Lihat, Yesus tuh berpikir apa, berkata apa terhadap masalah-masalah sosial. Nah, jika Bapak Ibu misalnya, wah Pak, saya udah jarang baca kitab suci, ya mulai baca lagi. Tadi juga ada yang, saya tadi kan hobinya cari-cari, belum ada yang hobinya berdoa. Jadi siapa tahu emang mungkin guru agama dan dosen-dosen agama Katolik ini sudah jarang berdoa semua. Dulu saya jarang berdoa lalu keluar seminaris. Jangan sampai sekarang kita sudah di guru agama lalu jadi lupa berdoa atau jarang berdoa. Supaya apa? Kehendak Allah itu sungguh kita hidupi. Minimal kita renungkan, kehendak Allah kita renungkan tiap hari. Syukur-syukur ada saat hening walaupun 5 menit atau 10 menit. Tuhan, hari ini apa kehendak-Mu atas diriku? Atau Tuhan, besok ini apa kehendak-Mu atas diriku? Pak, gimana saya mau pikir kehendak Tuhan? Hidup saya aja susah. Kita sertifikasi tidak cair-cair, Pak. Ini kita itu sudah berapa tahun? 15 tahun, enggak? 13 ya? Berapa tahun? Berapa Bu Loita? Berapa tahun? 15 tahun Bapak menunggu Pak pemanggilannya. Ini 15 tahun kami tidak cair-cair ini Pak. Bagaimana kami mikir Tuhan, mikir perut aja susah ini, pada suami, pada rewel, anak rewel. Bapak Ibu itu tantangannya Bapak Ibu. Semoga cepat cair ya. Tapi ya kita diingatkan di modul psikomoral Kristiani. Meskipun kita mungkin dalam penderitaan, dalam konteks kita masing-masing. Tapi kan kita guru agama gitu. Kita tidak bisa apa-apa, tidak ada. Kita itu guru agama Katolik. Nah, maka semoga sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Itu Bapak Ibu kira-kira kesimpulan dari apa ya? KB1, KB2, KB3, KB4. Diingatkan kembalilah masing-masing dari kita, termasuk saya. Apakah saya sama pikiran dengan perasaan dengan Yesus? Maka kalau saya tidak mengampuni orang, nah ini saatnya ini. Harus mengampuni Bapak Ibu. Mau gimana nggak bisa. Pak, istri saya tuh lari gitu. Nggak bisa, kamu harus mengampuni.
Pak saya itu suaminya itu pergi sama wanita lain. Saya nggak bisa. Ini harus mengampuni dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi semoga modul psikomoral Kristiani menyadarkan masing-masing dari kita. Yesus itu punya pikiran dan perasaan dan semoga sama dengan kita. Baik, itu dari saya Bapak Ibu. Kita sekitar berapa? 4-5 menit ya. Bapak Ibu, jadi memang dalam modul psikomoral Kristiani, Zoom itu hanya sebagai sarana saja, tidak akan panjang-panjang. Biasanya 1 jam saja. Supaya Bapak Ibu lebih banyak bekerja. Nah, ada resume di siklus 1 ya. Di siklus 1 ini ada resume. Silahkan Bapak Ibu kerjakan. Semoga besok Selasa sebelum jam 12 semua sudah selesai resume KB 1, 2, 3, 4. Begitu saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Ini Pak, mohon diulang Pak tadi tentang penjelasan kapan terakhir diserahkan tugasnya Pak? Sebelum jam 12 siang besok. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, jangan dipaksakan Bapak Ibu. Ini sudah waktunya makan siang. Langsung kerja saja. Plagiatnya berapa maksimal, Pak? Oke, kemarin kesepakatan di bawah 25%. Kalau misalnya Bapak Ibu masih 25%, dikirim Bu Apri ke saya nggak apa-apa lah ya. Tapi semoga di bawah ini sudah ahli semua ini. Kemarin itu sudah tidak ada yang 25%, di bawah semua. Begitu ya. Oke, Pak. Kalau pengumpulan merisam kami besok jam 12 maksimal, bagaimana dengan pengumpulan analisa kami, Pak? Analisa begini, yang lebih cepat, misalnya malam ini, misalnya sudah bisa resume 1, 2, 3, 4. Besok pagi saya set analisa bahan aja. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke analisa bahan aja. Besok pagi jam 8, jam 7 sudah saya set. Begitu ya Bu Kuntum? Oke, terima kasih Pak. Ya. Punya besok Pak jam berapa Pak? Bagaimana Bu Martina? Besok Vikonnya jam berapa Pak? Besok biasanya kami pakai rule of 12. Jadi jam 12 kumpul ya. Aturan 12. Semoga besok jam 12 bisa kumpul. Vikon ya Bapak Ibu. Jadi hari pertama harusnya jam 12 kita Vikon untuk penjelasan. Ini sudah ya. Meskipun jam 1. Hari kedua harusnya jam 12 kita kumpul untuk penjelasan analisa bahan ajar dan PJBL atau PBL. Hari ketiga kita Vikon untuk sekarang. Oh ya PBL berarti pedagogi kah? PJBL Pak, PJBL profesional. PJBL. Oke. Nah hari ketiga kita TF setengah tam. Ya kita kumpul untuk perpisahan karena harapannya lulus 100% gitu ya. Amin. 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 Saya tuh diwanti-wanti Bapak Ibu supaya membantu Bapak Ibu yang ini sudah 15 tahun menunggu-nunggu ya. Terima kasih Pak. Pak. Saya tuh sebelum ini di Terima PPG kasih, Pak. ini didatangi sama senior saya ini, Pak D, guru PAK juga. Sekarang sudah pensiun. Pak Biar Greg. kami Semarang wisuda, Pak. Iya. Oh iya ke Semarang dong Bu. Iya. Nah, dia marah-marah. Pak Greg pokoknya kalau Pak Greg mempersulit guru-guru ini, kamu tidak boleh datang ke rumah saya. Oh ya baik, tidak akan saya persulit. Begitu ya Bapak Ibu ya, tapi ya kita ikuti aturan dengan baik. Kalau ada masalah nanti bisa dibicarakan. RPL sudah beres? RPL? Hampir Pak, hampir. Hampir Pak. Dalam proses Pak. Proses Setengah perjalanan. Ya, jangan lupa berdoa sebelum mengumpulkan RPL Bapak Ibu supaya semua lancar. Ya Pak. Hai Pak. Iya Bapak Ibu ya. Jadi besok kita ketemu lagi. Ya, jam 12. Mari kita tutup ya, Bu Melda.
Maaf Pak, itu resumnya sama ya Pak dengan modul-modul sebelumnya, 3 konsep, materi yang sulit. Soalnya tadi saya terlambat masuk Pak. Maaf Pak. Ada di modul, silahkan dilihat. Ternyata yang membuat apa namanya format resume itu dari pusat sekarang. Kami membuat format untuk analisa, jadi ikuti saja. Paling sama dengan yang lain-lain. Oke, begitu ya Bu? Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, mari kita tutup dengan doa. Oh, satu lagi, silahkan. Bu Martalina. Kasih nilai yang bagus nanti ya Pak. Oh, kalau itu tergantung nih, Bapak Ibu bagaimana harapannya. Modul terakhir Pak. Modul terakhir Pak. Udah capek Pak. Guru PAK nggak boleh capek. Tidak ada pilihan lain guru PAK itu. Iya Pak. Ibu, masa saya itu mempersulit toh Bu? Nanti Ibu itu kerjakan dulu, lalu lihat nilainya. Iya, saya Pak. mungkin akan nilai Bu Martalina 115 ya. Tapi sampai 100 Pak. Nggak ada 115. Nggak usah segitu Pak. Nggak usah segitu kali Pak. Nanti sombong. Oh gitu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu. 95 aja Pak. 95 aja Pak. Iya. Jadi begini. Nah, ini sudah mulai tawar-menawar ini, bahaya. Bapak Ibu nilainya akan berusaha fair. Kenapa? Karena tahap Bapak Ibu tidak berhenti di modul Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bersiap diri di lokakarya. Jadi apapun yang kami lakukan di modul psikomoral Kristiani, termasuk latihan Zoom, termasuk latihan merekam di siapa Pak? Siapa tadi yang merekam? Pak Kobo. Pak Kobo. Itu supaya Bapak Ibu tidak menangis-nangis ketika nanti di lokakarya itu. Jadi di batch yang lalu itu saya menjadi saksi ada ibu yang menangis karena tidak bisa menjelaskan ketika diuji satu dosen itu. Jadi kita pelan-pelan nanti Bapak Ibu akan melihat analisa bahan ajar, akan melihat apalagi PJBL, PBL. Ikuti saja Bapak Ibu. Bu Martalina jangan takut, ikuti saja. Ikuti saja. Kalau sulit bertanya. Mumpung di psikomoral Kristiani bertanya saja. Karena mungkin di ujian yang sesungguhnya wah itu ditantang beneran nih Bapak Ibu. Tidak akan dengan kami gitu, tidak akan dengan saya. Jadi Bapak Ibu akan ditantang. Mereka juga tidak terlalu peduli Bapak Ibu mau menangis, mau mengemis, tidak ada pokoknya. Ini gitu. Makanya kita latihan pelan-pelan. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kalau kesulitan, nah nanti ditanyakan. Begitu ya Bu Martalina ya? Iya Pak, terima kasih Semangat, Pak. Bu, ya. Ya, Di sini pada Pak. sehat-sehat semua ini. Tidak ada yang minum obat apa toh? Malam-malam minum obat Pak, bukan sekarang, malam-malam. Mantap tidak Pak. Ya baik, begitu Bapak Ibu ya. Kita tutup dulu. Prinsipnya kalau dari psikomoral Kristiani tidak akan persulit Bapak Ibu, kerjakan saja semaksimal mungkin. Ya, semoga nilainya 115 lah ya. Tapi kalau enggak ya kan ada 1-2 hal yang perlu diperbaiki. Begitu saja. Mari. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Silahkan ditutup dengan doa Bapak Ibu. Salah satu atau bagaimana? Siapa nih Pak Roni yang pimpin doa? Oh, Bu Mita sudah siap berdoa itu. Bu Mita sudah begini siap berdoa. Oke, Bu Mita, silakan berdoa. Oke, mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan untuk Zoom kami hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen kami dapat kami mengerti sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatu kewajiban kami dan kami kelak mendapatkan hasil yang memuaskan dan apa yang selama ini kami tunggu-tunggu Tuhan Engkau kabulkan. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami dengan mengerjakan modul-modul kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami roh kebijaksanaan-Mu agar kami selalu bijaksana Tuhan dalam mengerjakan setiap
pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu dosen kami kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Latihan ya, apa namanya nanti rekamannya di YouTube-kan supaya bisa di-share ke grup. Begitu ya? Baik, Pak. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Izin saya live ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.